والصلح إلى حضرة النبي المصطفى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى حضرة لأرواح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى حضرة سلطان الأولياء وقدوة الأسباء كتب رباني والصمادني سيد أسعد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة العراقي المرحوم المجمع في هذا المجلس ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ولم يتخذ له شريكا ولدا وكل من على بعدهم باتخاذه خليلا وجعل سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وجبت له الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, barang siapa orang yang membaca lafaz kalimat zikir, kalimat thayyibah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Ahad ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin setiap ba'da subuh. Tapi kayaknya pagi ini agak sedikit ya jemaahnya. Oh mudik. Oh, soalnya kalau mau mendekati Ramadan udah nggak boleh. Bagus. Pinter. Mudah-mudahan yang masih istiqomah di dalam ta'lim ya, senantiasa Allah berikan rahmat dan petunjuknya. Kalau saudara-saudara kita ada yang sudah mudik duluan, pulang duluan, atau mungkin karena ada halangan, mudah-mudahan setiap permasalahan, setiap halangan Allah angkat dan Allah hilangkan di dalam kehidupannya. Kalau ada yang sakit, Allah sehatkan ya. Kalau ada masalah-masalah, Allah hilangkan masalah-masalahnya. Kalau yang ada hajat, cita-cita, keinginan, harapan, semoga dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang namanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan jalan menuju neraka. Kalau jalan menuju surga itu berat-berat ya.
Jalan menuju surga dihiasi oleh hal-hal yang tidak disenangi. Al jannatu khuffat bil makari. Tapi kalau jalan menuju neraka, an-naru khuffat bis syahawah. Itu sesuai banget sama keinginan hati gitu. Kalau orang mau ngaji, bawaannya malas, ngantuk, capek, lelah. Apalagi ngajinya habis subuh, pas enak-enaknya tidur. Mau kagak datang, takut diomongin, apalagi ketua DKM kagak datang, gimana urusannya? Ya. Ngantuk. Tapi kalau untuk hal-hal jalan menuju neraka, mau hujan, mau ngantuk, mau lelah, mau capek, itu jalan terus. Kenapa? Karena sesuai dengan syahwat. Walaupun sakit pinggang, kalau mau nonton dangdut itu jalan terus. Hujan dikit, ya gerimis dikit nggak masalah. Tapi kalau ngaji, hujan gerimis kagak jadi itu pasti. Ya. Kenapa? Karena beda, bertentangan dengan syahwatnya. Makanya jemaah yang pagi ini bisa hadir ke majelis ini nih, orang-orang jemaah pilihan semua. Pilihan karena membutuhkan jihad, membutuhkan kemauan yang besar, ikhtiar yang besar, ya bermujahadah. Maka insya Allah fadilahnya, keutamaannya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tafsir Jalalain sekarang ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ai ahla Makkah. Maksudnya adalah penduduk kota Mekah. Walaupun ayat ini ditunjukkan ke penduduk kota Mekah saat itu, tapi yang namanya Al-Qur'an itu ditujukan semua kepada manusia. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ay ahla Makkah. Maksudnya ahli Mekah, penduduk Mekah, u'budu, beribadahlah kalian. Ay wahidu, esakkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara beribadah kepada Allah adalah dengan bertauhid. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kalian yang khalaqakum, telah menciptakan kalian. Ai ansa'akum walam takunu syai'an, yang sebelumnya kalian itu tidak ada. Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ada sekarang ini. Dan adanya kita diawali oleh tidak ada. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik yang telah menciptakan bumi dan langit dengan segala isinya termasuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, dan tidak adanya Allah tidak diawali oleh tidak ada. Allah Maha Akhir, akhirnya Allah tidak diakhiri dengan akhir, sedangkan kita terbalik. Kalau kita itu ada ujungnya, ada akhirnya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi manusia, itu pasti ada habisnya, ada selesainya. Jangankan kehidupan, jabatan aja ada ujungnya ya. Jangankan jabatan, wajah aja ada hasil, ada berkurangnya. Yang dulu mah ganteng, gagah, sekarang mah udah mulai keriput, gigi ompong. Lama kelamaan sudah mulai berubah. Kenapa? Karena itulah dunia yang bersifat fana. Wa khalaqa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan allazina, orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bi ibadatihi iqabahu, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga diri agar terpelihara daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini dijelaskan di tafsirnya, wala'alla
memiliki arti fil aslit lit taroji. Aslinya itu pengharapan. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa fi kalamihi ta'ala, sedangkan kalau ada kalimat la'ala pengharapan, tapi itu adanya di Al-Qur'an, ya. Kalamullah, maka maknanya litahqiq, itu pasti. Jadi pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sama kayak Al-Qur'an. Di surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 80 berapa? 2 kalau enggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah kalian sebagaimana telah diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, agarnya la'alanya itu, litarojinya itu kalau di Al-Qur'an, kalau kalamullah, maka maknanya itu pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allakum tashkurun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Banyak di Al-Qur'an la'ala itu. Agar kalian menjadi orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, agarnya itu artinya pasti karena Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di Al-Qur'an misalkan orang yang salat tahajud, fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayab asuka rabbuka maqaman mahmuda. Asa itu mudah-mudahan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kalian. Nah, mudah-mudahannya agarnya itu maknanya di situ bukan litaroji harapan, akan tetapi kepastian. Orang rajin tahajud, ikhlas karena Allah, maka akan Allah angkat derajatnya. Allah tempatkan dia di tempat yang mulia di dunia maupun di akhirat. Dan itu pasti karena Al-Qur'an. Allazi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang ja'ala, telah menciptakan, khalaqa. Ja'ala dan khalaqa maknanya sama ya. Ja'ala khalaqa artinya menciptakan. Lakumul ardo, untuk kalian, ardo bumi, firasyan, sebagai hamparan. Halun bisaton, yang terhampar. Yuktaro sula ghayata, tidak ada ujungnya. Karena nggak bakal ketemu ujung, bulat kan kalau dunia itu aslinya. Bumi itu bulat, nggak ada ujungnya. Ya. Tidak akan ketemu. Terhampar dia. Itu untuk kehidupan manusia. Yang Allah ciptakan, Allah berikan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Kalaupun ada yang nggak maslahat, kalaupun ada yang kurang baik, itu bukan dari Allah tapi dari perbuatan tangan manusia. Gunung itu indah, puncak itu bagus, yang datar juga enak buat tempat tinggal. Tapi tatkala tatanan bangunannya itu enggak benar, enggak sesuai, terjadi banjir, yang salah bukan Allah Subhanahu wa taala tapi manusia yang membangunnya. Kenapa? Tempat yang seharusnya dijadikan resapan air, buat meresap air hujan, dibangunin rumah sama dia. Bukan rumah, apa namanya? Villa ya. Villa segala macam. Dia bikin tempat tinggal sehari-hari di tempat yang rendah di Jakarta. Begitu hujan, terjadi banjir semua. Yang disalahin orang Bogor, yang disalahin Allah Subhanahu wa taala. Apa sway? Padahal bukan Allah, tapi memang kesalahan manusia itu sendiri yang kurang mengelola anugerah Allah Subhanahu wa taala. Fi salabati awil lunati fala yumkinul istiqraru 'alaiha. Yang tanah itu enggak terlalu keras, enggak terlalu lembek. Dia bisa ditempatin oleh manusia. Bayangkan kalau tanah itu keras, ya, kita membangun rumah kayak batu, tanahnya gimana? Ini enggak. Ya, orang ngebangun rumah bisa, bercocok tanam bisa.
Menanam apa saja bisa di situ. Bisa ditinggali, bisa berpindah-pindah, bisa juga buat bercocok tanam, bisa juga buat beternak hewan. Coba kalau Allah ciptakan tanah ini jadi batu semua, nggak ada tanahnya, bagaimana kita bisa hidup? Kalau kita pikirkan itu udah dari sononya kayak gitu, udah lumrah, tidak. Semuanya ada yang menentukan, ada takarannya. Siapa yang melakukan itu? Dialah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hambanya yang sudah benar-benar paham bahwa itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin seyakin-yakinnya, maka tidak ada yang lebih pantas, lebih patut untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sama, dan Allah ciptakan was-samaa, langit, binaan, sebagai bangunan, sakpan, sebagai atap. Wa anzala minas samai, dan Allah turunkan minas sama, dari langit, ma'an, air hujan. Fa akhraja bihi, dan Allah keluarkan ya dengan air hujan itu min, dari anwa'in, bermacam-macam, as-samarat, buah-buahan, rizqon, sebagai rizki, lakum, untuk kalian, untuk kita. Ta'kulunahu, yang kita makan setiap harinya. Wa ta'lifuna bihi dawabakum, dan rumputnya, sebagian yang lainnya, daun-daunnya, itu bisa digunakan, kita berikan untuk hewan ternak. Jadi subhanallah, manusia hidup sudah Allah berikan fasilitas hidupnya. Makanya ada hadis yang jadi perdebatan sahih dan tidaknya. Yang hadis ini berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, ya, penciptaan langit dan bumi, yang sering dibaca, disampaikan oleh kiai, oleh ustadz saat peringatan Maulid Nabi. Ini populer banget hadis. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Aku tidak akan menciptakan bumi ini, dunia ini, kalau tidak punya keinginan untuk menciptakan kamu Muhammad. Kata orang-orang yang kontra, oh kalau gitu Allah SWT bertentangan. Bukan bertentangan, Allah SWT punya ketergantungan kepada Nabi. Dia mau menciptakan dunia karena ingin menciptakan Nabi, menciptakan Rasulullah SAW. Tapi kalau yang membenarkan hadis ini, oh tidak. Kalau kita mau ternak ikan, yang kita bikin bukan ikannya dulu, pasti kolamnya dulu. Makanya sebelum Nabi Muhammad diciptakan dulu tempat tinggalnya, apa? Dunia ini. Ya. Jadi manusia yang Allah ciptakan ini sudah Allah berikan semua fasilitasnya, bumi, langit, dan seluruh isinya. Itu untuk kehidupan manusia. Maka manusia ini harus bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara syukurnya tak lain dan tak bukan adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahidu, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andadan. Fala taj'alu, dan jangan kalian jadikan, ya, lillahi, bagi Allah, andadan, sekutu-sekutu, ay syurakaan, serikat-serikat, sekutu-sekutu, fil ibadati, maksudnya dalam hal ibadah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian sudah tahu, annahu, sesungguhnya, al-khaliqu, Allah itu pencipta, wala yakhluqunahu, dan mereka sesembahan selain Allah itu bukan yang menciptakan, enggak menciptakan apa-apa. Wala yumkinu ilahan illa man yakhluqu, dan tidak disebut Tuhan kalau Tuhan itu tidak memiliki ciptaan. Ini sudah disampaikan, jangan, wala taj'alu lillahi andadan. Maka hati-hati ini ya, orang yang suka menyimpan benda-benda keramat yang dianggap memiliki kesaktian, atau yang suka pergi jarah ke tempat-tempat yang dianggap keramat, tuh hati-hati. Malah kalau bisa lebih baik istiqomah saja.
istiqomah ngaji, istiqomah ibadah, istiqomah zikir. Kalau ngajinya udah bagus, ilmunya udah bagus, tauhidnya udah bagus, akhlaknya udah bagus. Kalau mau jarah silakan, itu sunnah. Tapi kadang ada orang yang dia ngaji kagak pernah, zikir di rumah jarang pernah, ya, sholat berjamaah juga jarang, tapi jarang mulu kerjaannya. Itu banyak yang kayak gitu. Yang wajib nggak dilaksanakan, yang sunnah dilaksanakan. Makanya kata ulama dalam kitab tasawuf tuh di Muraqqil Ubudiyah tuh ada, ya, karya Imam Al-Ghazali. Kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Carilah oleh kalian istiqomah. Zikirnya, ibadahnya, puasa sunnahnya, ngajinya, tilawahnya, tadarusnya. Biar istiqomah itu dikerjakan setiap hari. Wala takun talibal karomah. Jangan kalian cari yang namanya karomah. Pergi ziarah ke tempat ini, ke makam wali ini, ke makam wali itu untuk mencari karomah. Jangan. Kenapa? Li'anna, karena sesungguhnya al istiqomata, yang namanya istiqomah itu khairum min alfil karomah. Itu lebih baik dari 1000 karomah. Istiqomah lebih utama. Bahkan dalam lafaz itu, kalimat itu dijelaskan. Subutul karomah bidawabil istiqomah. Akan muncul yang namanya karomah itu kalau orang itu istiqomah. Paham ya? Ada orang jarah ke anu buat mencari karomah, jangan. Istiqomah saja. Dari istiqomah itu akan muncul yang namanya karomah. Orang ya rajin sholat tahajud, ya pasti akan Allah berikan pertolongan kepada dia. Bahkan seandainya suatu hari, suatu saat dia membutuhkan pertolongan, akan sampai pertolongan Allah kepada dia, walaupun pertolongan itu dianggap sesuatu yang tidak logis, khawariqul adah. Nah, disitulah datang karomah. Nggak perlu mencari ke sana kemari, apalagi jarah ke sana kemari, tapi orang tua makam yang ada dekat rumah sendiri nggak pernah didatangi. Itu kebablasan, ya, kebablasan. Apalagi walaupun sunnah, dalam jarah-jarah tertentu harus hati-hati, terutama dalam hal niat. Bagi kita mah, kalau ke bahasa jarah, bahasa Indonesia kan apa tuh? Wisata religi ya. Jadi kalau pusing, punya masalah ya di rumah, mengaji juga nggak tenang karena dituduh selingkuh ya. Padahal nggak selingkuh, nggak apa, cuman ada janda seneng sama Ustaz Dudung gitu. Pusing pikiran. Pada pusing di rumah, ngaji juga pusing, refreshing tuh jalan-jalan. Jalan-jalannya kalau orang soleh bukan ke tempat-tempat hiburan, jalan-jalannya ke tempat-tempat napak tilas tentang pahlawan-pahlawan, ulama-ulama. Jarah ke makamnya, itu wisata religi. Enggak meminta, enggak menyembah ke dia. Ya. Justru kita berdoa malah mendoakan. Wa in kuntum fi raibim. Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibim, ragu, syakin, bimbang, mimma nazzalna, dari apa yang Allah turunkan ala abdina, kepada hamba kami. Maksudnya adalah Muhammadin, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diragukannya? Minal Quran, yaitu Al-Quran. Annahu min indillah, bahwa Al-Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari Muhammad, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'tu bisuratim min misli, datangkan ya, satu surat saja, min mislihi, yang serupa dengan itu, satu surat saja. Enggak usah 1000 berapa? 114 surat, enggak usah. Satu surat saja. Al-munazzali, yang diturunkan di sini. Wa min, mana min misli ini lil bayan. Hiya mislu fil balaghah, datangkan satu surat yang serupa fil balaghah, dalam kedalaman makna balaghah itu, wa husnin nazmi, dan keindahan susunan kata,
wal ikhbaru anil ghaib, dan tentang kabar-kabar perkara-perkara yang gaib. Datangkan satu surat saja. Nah, ini pernah dilakukan. Surat yang didatangkan satu surat itu surat Al-Fil. Kalau di Al-Quran ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kedalaman maknanya menceritakan tentang hal yang gaib, bukan hal yang gaib, hal-hal yang dulu pernah terjadi itu termasuk gaib. Menceritakan sejarah di sana bagaimana tentara gajah yang dihancurkan dengan batu sijil yang dibawa oleh burung ababil. Susunan keindahan, susunan katanya, ujungnya pakai lam semua. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Indah kan itu? Itu bukan dari manusia, dari kedalaman makna, dari keindahan susunan kata, dari berita yang disampaikan. Itu bukan dari manusia, tapi ada manusia yang mencoba melakukan itu, ya, dengan menyamai. Cuman bedanya dia menjelaskan tentang gajah, al-fil, anfuhu tawil wa uzunu kabir. Gajah adalah hewan yang hidungnya panjang, telinganya lebar. Ini dari Allah katanya, bisa apa namanya mengadu, menjadi perbandingan. Ya beda. Ya kalau ngejelasin kayak gitu anak kecil juga bisa, nggak usah pakai wahyu segala. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditantang, fa'tu bisyuratin min misli. Datangkan satu surat saja. Di sini dijelaskan wasuratu qit'atun laha. Yang namanya satu surat itu sepenggal perkataan. Awalun wa akhirun, ada awal dan akhir. Aqalluha salasu ayat. Paling sedikit 3 ayat. Nah, ini kadang jadi bukan ikhtilaf. Di dalam sholat, ya, kata ulama lebih utama baca satu surat walaupun suratnya pendek. Ya. Habis sholat Al-Fatihah kita kan kemarin udah ngebahas fikih, ya, udah selesai kitab At-Tajhib fi Adil Takrib. Saya ingatkan kembali. Ada ulama yang berpendapat baca satu surat full itu lebih utama walaupun suratnya pendek ketimbang baca ayat tapi nggak selesai. Habis Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah 15 ayat nggak selesai. Masih mending baca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad tapi selesai satu surat. Tapi kata ulama enggak, sama saja kecuali di salat maghrib. Di salat maghrib kalau bisa pakai surat-surat yang pendek dari Ad-Duha ke bawah, yang full satu surat. Jadi boleh semua, mau potongan ayat dari surat Al-Quran atau satu surat dari Al-Quran, itu boleh dibaca di dalam sholat. Wad'u syuhada'akum, kalau nggak bisa sendiri kumpulin, ya, kumpulin saksi-saksi kalian. Alihatakum, maksudnya Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyembahnya ke dukun, kumpulin dukunnya. Kalau mintanya ke karuhun, kumpulin karuhunnya. Kalau mintanya ke Nyai Roro Kidul, datangin tuh berapa Nyai Roro Kidul untuk bikin surat yang sama dengan Al-Qur'an. Iya, orang lebih takut sama hantu ketimbang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ninggalin sholat orang kagak takut, tapi kalau ada orang yang meninggal tetangganya, dia bangun malam takut. Itu aneh, padahal dia juga bakal mati. Datangin semuanya, kumpulin, ya, alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, allati ta'budunahu, yang kalian sembah itu, min dunillah, maksudnya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau benda, mau tempat, mau ruh, jin, ataupun manusia yang dituhankan. Ghairihi
litu'inakum, untuk menolong kalian. Silahkan kumpulkan. In kuntum shodiqin, kalau kalian memang orang yang benar. Fi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Muhammad sesuai perkataan kalian itu qala min indi nafsihi, Al-Quran itu langsung dari Muhammad, dari Rasulullah SAW, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faf'alu jalik, lakukan, kerjakan. Fa innakum arabiyun fusoha'u mislahu, bukankah kalian sama seperti Rasul, seperti Muhammad, yaitu sama-sama orang Arab yang fasih berbahasa Arab. Kalau sama-sama bisa, ya kerjakan. Kemudian disanggah lagi sebenarnya di sini dalam tafsir dijelaskan dulu, walama ajazu anzalika qala ta'ala. Kalau kalian enggak mampu melakukan itu, enggak mampu mengarang, menciptakan, membuat satu surat saja yang serupa dengan Al-Qur'an, fa illam taf'alu walan taf'alu, fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa melakukan itu, mazukira li ajzikum, ya, yang tadi disebutkan tadi, enggak bisa mendatangkan satu surat saja karena kelemahan, walan taf'alu, dan memang enggak bakal bisa, ya, zalika, melakukan itu, abadan, selamanya, lizuhuri i'zazihi i'tiradun, karena terhalang oleh mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita lihat para nabi itu kan memiliki mukjizat, yang mukjizatnya apa kalau bahasa kita sekarang? Spektakuler, ya. Bagaimana Nabi Musa bisa membelah lautan, itu kan keren. Bagaimana Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api saat mau dilemparkan, di surat Al-Anbiya ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, api yang harusnya panas jadi adem, ya. Itu kalau ahli hikmah diapalin, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, apalin 3 kali, tiupin ke tangan, taruh di api. Ya gosong, kita beda, bukan Nabi. Nabi Yunus bisa hidup 40 hari dalam perut ikan. Itu kan spektakuler semua, maksudnya keren gitu. Nabi juga banyak sebenarnya, bisa keluar air dari jari-jarinya, bahkan Isra Mi'raj, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melewati langit ke-7. Malaikat Jibril aja nggak mampu, malaikat Jibril, ya, kan yang nganter malaikat Jibril itu langit. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, 3 sampai ke-7. Pas giliran mau ke Sidratul Muntaha, mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak mampu malaikat Jibril itu, bisa hancur. Akhirnya Rasulullah SAW sendiri. Nah, di situ ada keterangan yang apa namanya? Yang menarik. Bahwa saat Rasulullah SAW berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pakai sendal. Sendalnya yang gitu enggak suruh dibuka. Sedangkan Nabi Musa saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sendalnya disuruh dilepas. Jadi sendalnya saja, sendalnya itu lebih mulia dari malaikat Jibril, coba bayangin. Ya, bisa nyampe ketemu, kepake ke bawah. Ya, makanya santri-santri itu banyak yang sendal itu sendal itu mulia seperti orang yang memakainya. Bayangkan loh, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita ditopang oleh yang namanya sendal itu. Ya, para santri yang di pesantren-pesantren yang mahabbah ke kiainya itu bagus, luar biasa, akhlaknya bagus, adabnya bagus. Itu ada yang kerjaannya nyusun sendal doang. Ternyata itu dilakukan oleh sahabat Nabi, ya. Begitu Nabi keluar, sendalnya udah rapi. Oh, ada sahabat yang merapikan. Kenapa? Karena dianggapnya sendal itu mulia. Karena sendal itu yang menopang tubuh Nabi, yang diinjak. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki itu di sendal itu. Kalau kita kan itu nanaonan budak yang bersejarah. Oh, kalau di masjid jangan terlalu bagus, ya. Biasa orang mengamalkan, ambil yang baik, buang yang jelek. Saya aja karena pernah beberapa kali kejadian, kadang mau ngisi acara pakai sendal yang jelek terus.
Kecuali yang outdoor, jadi yang bagusan dikit ya. Tidak akan mampu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Nah, kalau enggak mampu, karena enggak bakal mampu selamanya, fattaku, maka takutlah kalian. Ya. Bil iman di sini dengan cara beriman billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa min kalamil basar, dan yakin bahwa yang namanya Al-Qur'an itu bukan perkataan manusia, bukan perkataan Muhammad, tapi itu wahyu Allah, kalamullah yang diturunkan kepada manusia, kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ada yang secara langsung ataupun melalui perantara malaikat Jibril. Takutlah kalian annaru, kepada api neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, allati yang waquduha, bahan bakarnya dari neraka itu annasu, yaitu manusia, al-kufar, manusia-manusia yang kafir. Ya. Kalau kafir itu bahasa Indonesianya non muslim, tapi non muslim sekarang enggak boleh disebut kafir. Wal hijarah, dan batuan dan batu, kal asnamihim, ya, ka asnamihim minha, batu-batu yang disembah, yang dijadikan arca, apa namanya, patung-patung ya, yang disembah oleh manusia. Yakni annaha mubritatul harari ta'taqidu bima zukiru la kannarid dunya ta'taqidu bil hatab. Jadi api neraka yang ada di neraka itu, api neraka yang nanti dipakai untuk membakar manusia yang kafir, manusia yang tidak taat beribadah kepada Allah, itu beda dengan api yang ada di dunia. Bahan bakarnya aja udah beda. Ada orang suka nanyanya nyeleneh. Imam Ja'far Shadiq juga pernah ditanya kayak gitu. Wahai Tuhan Guru, bukankah jin, setan, iblis itu diciptakan oleh Allah dari api? Nanti dia saat di neraka akan dibakar oleh api. Nah, api dibakar sama api, kira-kira sakit apa kagak? Itu kan jin, setan, iblis dari api tuh diciptakan. Di neraka kan dia masuk neraka nanti karena kufur kan? Dibakar sama api, ngerasa sakit enggak tuh? Imam Ja'far Shadiq kagak ngejawab. Dia cuma senyum doang sambil ngambil tanah dikepel-kepel sama dia. Udah bulat tuh tanah, dilemparin ke yang nanya itu. Menghindar yang nanya. Tar dulu, kenapa main lempar aja? Kenapa? Sakit. Oh, kamu manusia bukan? Manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Tadi kamu saya lempar pakai apa? Pakai tanah juga. Kok sakit ya? Padahal tanah dilempar pakai, ya tetap sakit. Kalau nggak percaya ada batu bata, getokin aja ke kepala, sakit. Walaupun asal muasalnya tanah, tapi unsur-unsurnya sudah berbeda. Ada tulang, ada daging, ada sumsum, ada urat, ada kulit dan sebagainya. Ya. Tapi anak kecil suka nanya tuh, jeruk makan jeruk, suka nanya anak kecil. Ya harus kita jawab. Ya. Kan anak-anak milenial pertanyaannya aneh-aneh. Pak Ustadz, kalau malaikat Jibril dulu kerjanya ngirimin wahyu, sekarang wahyu kagak turun lagi, ngapain tuh malaikat Jibril? Pensiun apa gimana? Pertanyaannya ini tapi harus dijawab. Apalagi kalau ditanyakan sama anak kecil, harus dijawab. Ya. Uiddat lil kafirin, uiddat yang disediakan. Ai huyiat, ya, sebagai alat penyiksa lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Yu'azzabuna biha, diajab dengan itu. Di sini jumlatun mustanab fatun au halun lazimatun. Ini jumlah atau kalimat yang baru secara lazim. Jadi ini kalau dilanjutin beda apa namanya? Pada konteksnya nanti panjang lagi ya. Kan kita sampai jam berapa? Jam 6 ya.
Jam 6 belum makan kebuli, kebuli mah di sana. Di sini kan. Biar semangat. Jadi kalau kesiangan sholat subuh hari Minggu itu rugi nggak ngaji pertama, rugi nggak kebagian makan. Oh gitu. Jadi kesimpulannya dari materi yang kita bahas dari ayat yang ke berapa tadi? 21 sampai ayat 24. Di sini menjelaskan bahwa kita tidak boleh berbuat dosa yang sangat besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sampai terbawa mati, yaitu dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala, musyrik dengan sesuatu apapun. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik menduakan Allah. Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Ia kehendak. Ada sahabat yang nanya, "Wa in zana aw saraqa ya Rasulullah?" Bagaimana kalau orang itu pernah mencuri, orang itu pernah berzina? Wa in zana aw saraqa, walaupun orang itu pernah berzina, orang itu pernah mencuri, dia mati selagi dia tidak melakukan dosa besar yang tidak diampuni, yaitu musyrik menduakan Allah, dia masih punya kesempatan untuk masuk surga. Masih punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dihisab dan dihabiskan, disucikan dirinya. Ya. Tapi kalau musyrik menduakan Allah itu nggak bisa. Khalidina fiha abada, dia kekal abadi di dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau zina bisa. Makanya ada kisah, maaf ya, seorang PSK yang dia habis dinas malam, pagi-paginya dia ngerenung nih, kalau kayak gini terus nggak ada ujungnya ke hidup, dia makin resah. Ya, makin resah. Akhirnya dia niat ikhlas tulus ingin hijrah, dia bertobat. Di tengah perjalanan dia menemukan seekor anjing yang menjulurkan lidah tanda kehausan. Akhirnya dia mencari air, kemudian ada sumur tapi enggak ada timbanya, dia copot sepatunya, dia ambil tari, ngambil air pakai sepatunya itu. Dikasih minum ke hewan itu, ke anjing yang kehausan itu. Dengan wasilah itu saja, walaupun amal solehnya belum banyak, ya, karena dia mungkin dulunya mantan PSK, berlumuran dosa, berlumuran maksiat, tapi dia benar-benar sungguh-sungguh bertobat, hanya melakukan ibadah sedikit saja, ya sedikit saja, dia menjadi ahli surga. Tapi ini nggak usah dibilangin ke PSK, udah lanjut terus, udah tua dikit, cari anjing yang kira-kira kehausan. Bukan itu maksudnya, adalah ketulusan dia, kesungguhan dia untuk hijrah, untuk bertobat. Wa in zana aw saraqa, walaupun dulunya pernah melakukan perbuatan dosa, selagi tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus yakin-yakinnya dengan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu benar-benar kalamullah, wahyu Allah yang Allah turunkan melalui rasulnya, nabinya, yaitu habibana wa nabiyana maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada mang-mang sedikit pun, jangan ada ragu satu ayat pun, jangan ada ragu satu surat pun, bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai sekarang udah modern sekalipun nggak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Ya, inilah mukjizat Al-Qur'an yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keorisinannya, ya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ahli-ahli penghafal Al-Qur'an, ya, orang-orang yang mempelajari bagaimana tata bahasa dalam Al-Qur'an, ada perubahan sedikit saja dari Al-Qur'an, ya, atau hilang satu ayat saja dari Al-Qur'an, itu udah ketahuan. Makanya kita alhamdulillah nih, kalau kita makan cuman ngaji, cuman berusaha untuk hadirin majelis taklim. Tapi bayangkan ulama-ulama, ya, ulama-ulama yang menjaga Al-Qur'an ini. Orang-orang soleh, orang beriman yang menjaga Al-Qur'an ini dengan lisannya, dengan hafalannya, dengan ilmunya,
dengan tata bahasa Arabnya, sehingga ada yang merubah sedikit saja, ada yang mengganti sedikit saja, ada yang memotong sedikit saja dari Al-Quran yang benar itu ketahuan. Jadi kalau ada Al-Quran palsu, ada kitab dari agama lain yang ditulis pakai bahasa Arab biar nyamain Al-Quran, itu udah ketahuan. Itulah mukjizat Al-Quran. Kalau di agama lain itu jarang yang kitab-kitabnya itu dihafal, jarang. Ya. Coba saja lihat, perhatikan. Kalau hari Minggu suka di TV itu dibaca semua. Gak ada yang dihafal, jarang. Kalau kita kan lagi ceramah, rata-rata ustadznya udah, apalagi di panggung kan, udah di luar kepala semua ayatnya, hadisnya. Yang gak ada, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya adalah Tuhan yang wajib disembah oleh kita sebagai hambanya. Ayatnya, ntar dulu cari dulu, nggak ada. Ya udah di luar kepala semua. Itu salah satu mukjizat. Tapi kalau ini enggak kan, dibaca semua. Enggak ada yang bisa dihafal seperti Al-Quran. Makanya kalau mau menghafalkan itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal min muzakkir. Mudah kalau kita mau menghafalkan, memahami itu mudah. Tinggal siapa yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran ini? Siapa yang mau menghafal? Siapa yang mau mengkaji? Nah, salah satu taklim kita ini, tafsir Quran ini, itu untuk membaca dan juga mentadaburi. Kalau membaca mungkin waktunya ada lagi. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Ija ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apabila suatu kaum dia berkumpul di suatu tempat, di rumah-rumah Allah, di mushola, di masjid atau di rumah. Ya. Untuk apa? Yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Yatadarasunahu, dan memahami maknanya, mentadaburinya. Ya. Atau membacanya saja udah menjadi pahala. Asal bacanya yang benar. Kalau baca Yasin bareng-bareng berjamaah jangan terlalu cepat. Ya, siapa yang paling cepat, yang selesai duluan Yasinnya, dia ngerasa yang paling hebat. Jangan gitu. Ya, kalau bisa ada yang mimpin satu orang, yang lainnya ngikutin yang mimpin itu. Bacanya, tajwidnya, makhrajnya, hukum-hukumnya itu dipakai. Ya. Gak usah ngebut. Sama seperti sholat taraweh. Sholat taraweh gak usah ngebut-ngebut. Ya. Karena sholat itu akan membekas pada manusia. Kalau kata Imam Syafi'i syaratnya 3. Yang pertama, orang itu memahami makna daripada sholat yang ia kerjakan dan bacaan yang ia ucapkan dalam sholat. Harus paham. Kalau nggak paham, susah memasukkan ruh dalam sholat. Artinya ruh beribadah. Termasuk membaca doa. Jadi usahakan saat imam, saat ustadz mimpin doa, itu yang ngamininnya itu paham. Jangan main amin aja, amin. Minimal banget ustadz yang bacanya paham maknanya. Ya, kalau ustadznya juga udah kagak paham, ya amin pantesan kagak dikabul-kabul, tengati amin. Ya. Bawa istrinya ke ustadz, minta doa supaya diizinin nikah lagi. Allahumma rabbi zidni zaujatan wa jamilatan. Nah, istrinya amin. 3 bulan nikah lagi. Kok bisa kayak gini? Datang lagi ke kiainya. Oh kan kemarin sama ibu datangnya. Dan itu enggak harus paham isi doa yang kita baca. Yang kedua, penghayatan dalam sholat. Jadi dihayati sholat itu, tumaninah itu bahasa fikihnya. Enggak usah kejar-kejaran ya. Cuman sayangnya jemaah di kita emang kayak gitu modelnya, nyarinya yang cepet terus. Kalau musola al-mujahidin ini lambat dikit, pindah dia ke musola sebelah, nyari yang paling cepet. Yang ketiga, bagaimana orang itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai dalam sholat. Kalau sudah punya yang 3 itu salatnya, maka salat itu akan membawa dia kepada ihdinas siratal mustaqim, dan salatnya bisa
mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka orang yang berkumpul membaca Al-Qur'an dan memahami maknanya, nazalat alaihi sakinah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ya sering sampaikan, yang kita cari dalam kehidupan ini kan kebahagiaan. Di dalam kehidupan ini itu ada ketenangan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Dalam bernegara juga sama, dalam berkeluarga juga sama. Makanya selalu kita doakan kalau ada orang yang mau nikahan, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bahkan orang mencari ketenangan itu rela ngeluarin uang banyak. Jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Hong Kong kalau yang punya duit. Kalau kita yang nggak punya duit ya ke Taman Buah, ya, ke Puncak. Buat apa tuh? Buat mencari ketenangan hati. Dengan hirup pikuk kita setiap hari kerja, minimal Sabtu Minggu atau hari Minggu itu nyari ketenangan. Nggak bisa setiap minggu, sebulan sekali. Sebulan sekali juga masih kagak punya duit, setahun sekali pas Lebaran jalan-jalan. Ya, buat mencari ketenangan. Padahal ketenangan yang bisa yang ketenangan yang benar-benar bisa membuat hati tenang dan tentram itu ada di rumah. Siapa? Anak dan istri. Anak istri yang solehah. Kan dalam doa gitu, Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun. Tuh, qurrata ayun itu menyenangkan hati. Jadi kalau punya anak, anaknya soleh, anaknya solehah, itu nggak perlu jalan-jalan ke sana kemari. Di rumah aja itu udah tenang hatinya, udah tentram hatinya. Apalagi kalau di dalam rumahnya dibaca Al-Quran, ayat-ayat Allah. Termasuk kalau ini terlepas polemik, bid'ah segala macam. Yang jelas begitu ada orang meninggal, kita datang 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, baca Yasin, baca Al-Quran. Itu ada ketenangan pasti dalam diri, baik yang membacanya maupun sahibul musibah. Ya. Zikir di situ, baca Al-Quran di situ, baca Yasin di situ, yang diakhiri dengan pembacaan doa untuk almarhum. Cuman kadang yang bermasalah itu bedanya kita, kalau Rasulullah SAW sahabat mencontohkan orang yang meninggal itu udah nggak nanggung apa-apa, dalam artian tetangganya, saudaranya yang ngasih makanan. Betul kan, ada keluarga Ja'far yang meninggal, berikan makanan ke keluarga Ja'far, ya, senangkan mereka, namanya takziah. Kalau kita terbalik, orang yang kena musibah, yang udah kematian itu yang keluarin duit banyak banget buat suguhan. Kalau ninggangnya kenanya di orang yang kaya, itu nggak masalah, dia sambil sodako, ya, sambil sedekah. Tapi kalau pas orang yang kagak punya, coba bayangin, sementara dia harus keluar uang banyak untuk mempersiapkan itu, apalagi malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, harus pakai berkat, pakai nasi. Anak sekarang udah ngerti banget tuh, kalau dia tahlilan malam kedua, malam keempat, malam kelima kagak mau dia. Tapi kalau malam ketujuh, malam ketiga rame banget tuh anak-anak. Nyari apa? Nyari berkatnya. Bukan ikut tahlil. Bayangkan kalau nggak mampu yang orang meninggal. Sampai ada Pak Haji ke saya ngomong, Pak Ustadz, ini jemaah harus kasih pencerahan. Dia ini banget, gitu, makin banget. Cuman memang kesini ada istrinya meninggal, saudaranya meninggal. Itu 1-7 hari 20 juta. Malam ke-7, malam ke-3, malam pertama itu habis 5 juta. Ya. Jadi banyak kan. Itu saya katanya yang mampu. Gimana kalau yang nggak mampu? Kata saya, Pak Haji, kalau nggak mampu bisa yang tahlilnya juga dikit, amil juga jarang datang. Tapi kalau yang mampu yang hadirnya banyak, karena suguhannya juga banyak. Yang jelas mas, saat kita datang ikhlas niat kita untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dari yang meninggal. Bukan untuk berkatnya, itu nomor 2. Berkatnya kalau ada dibawa, kalau nggak ada ya nggak usah ngomong. Ya. Cuman kan kadang yang saya sampaikan, yang tujuan utamanya supaya dapat berkatnya, bukan berkahnya. Makanya begitu amin. Sayang yang punya rumah juga nggak tahu strategi, pas amin biasanya dikeluarin tuh makanan-makanan. Udah mau keluarin makanannya.
Amin, ada pisang gede. Dibawa ke itu walaupun bagian. Ya. Subhanallah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika. Akan Allah turunkan rahmat dan dikelilingi oleh malaikat yang mendoakan kepada orang membaca Al-Qur'an, memahami makna Al-Qur'an dan mengamalkannya, tentunya dikelilingi oleh malaikat untuk memohonkan ampun kepada orang tersebut. Jadi kita harus yakin-yakinnya tentang Al-Qur'an ini. Jangan ada yang ragu sedikit pun, jangan ada yang bimbang seayat pun atau sesurat pun. Atau jangan menerima sebagian, kufur sebagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din, itu enggak boleh. Oh, kalau yang ini bagus nih, ini cocok dengan keadaan Nusantara nih, pakai ayatnya. Gitu. Oh, ini enggak sesuai dengan kondisi di Nusantara, ditolak nih hadisnya, ayatnya. Itu jangan yang kayak gitu, ya. Terima semua. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kita lanjutkan ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan yang kita bahas pada subuh pagi ini atau yang tidak kita bahas tapi perlu ditanyakan, dipersilahkan. Ada? Ada dong? Cukup? Bersama. Ya. Silakan. Jadi begini, maja'al ilmu qoblal qaul wal amal itu sangat penting ya. Ilmu sebelum kita ngomong tentang agama tentunya, tentang yang sesuatu yang kita amalkan. Dan ilmu sebelum kita mengamalkannya. Kadang ada orang yang melakukan itu bukan karena kekufuran dia, tapi karena ketidakpahaman, ketidaktahuan dia. Dia mau sholat, tapi habis sholat ya ngobrolin, ngejelekin orang lagi. Jangankan di pos ronda ya, di musola saja kadang ngejelekin orang. Karena emang dosa yang paling enak itu yang ngomongin orang. Dari habis subuh nih ngaji sampai jam 7 itu berat. Tapi kalau dari habis subuh sampai jam 10 pagi ngomongin orang itu nggak kerasa. Enak banget. Nah, orang melakukan itu bisa karena karena dia nggak paham, nggak tahu tentang hal itu, bahwa itu bagian dari yang dihindari, apalagi telah sholat, menghindari hal-hal yang keji dan mungkar tadi, ya. Atau memang karena memang karena kelemahan keimanan dia yang tidak bisa menjaga lisannya, bukan karena kekufurannya, bukan. Tapi kalau karena kekufurannya bisa saja sholatnya itu hanya kamuflase saja, sehingga dia tidak memikirkan, tidak melihat lagi sholatnya itu memberikan bekas atau tidak pada dia. Tapi kalau orang itu sudah paham dari awal, sholat itu yang baik, itu yang benar itu, dengan syarat rukunnya, kaidah, kaifiah, fikihnya dia sudah sesuai, dan dia juga akan berusaha mencegah diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghibah, namimah, fitnah, dengki, dan sebagainya. Apalagi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Karena harusnya yang namanya ibadah itu berbanding lurus dengan amalan sehari-hari dia, dengan amal soleh dia itu harus berbanding lurus. Kalau dia ahli ibadah, ahli zikir, berarti amal solehnya juga bagus. Cuman tadi ada yang nggak paham, bukan karena kekufuran dia. Jadi kalau menurut saya belum tentu sholatnya nggak diterima, belum tentu. Ya, belum tentu. Apalagi kalau ngomongin orang itu ya sadar kan di musola juga, maaf nih ya, ini di musola nih, di masjid nih, bukan ngomongin orang nih, tapi diomongin juga sama dia. Ya bisa.
Itu termasuknya dosa kecil ya, yang dengan istighfar, dengan sholat insya Allah bisa terhapus. Insya Allah. Tapi jangan mentang-mentang dosa kecil yang bisa terhapus dengan istighfar. Ngomongin orang terus ya, jangan juga ya. Karena tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan terus menerus. Tidak ada dosa yang besar kalau selalu diiringi dengan istighfar. La kabiratan ma'al istighfar wala saghiratan ma'al istinor. Karena orang kaya kita mah beda dengan level-level arifin, level wali, level ulama, level sahabat tuh beda. Yang namanya ngebohong mah pasti sehari mah pernah ngebohong pasti. Pak minta duit mau jajan, nggak punya duit. Nah, padahal mah ayah. Ya. Ada ustadz yang ngajarin kalau gitu jangan ngomong nggak punya duit, nggak megang duit. Ada orang yang minta-minta, Pak minta sumbangannya, udah dari pagi belum makan, maaf nggak pegang duit, di kantong banyak. Gak kagak ngebohong, tapi kan intinya ngebohong-bohong juga kan. Ya, pasti nggak luput dari dosa. Dari dosa ngomongin orang nggak luput. Ya, makanya kita banyak beristighfar. Cukup. Wallahu a'lam bishawab, ilahil madji wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.